Shalom saudara, shalom saudaraku. Puji Tuhan, hari ini adalah harinya Tuhan. Kita akan bersekutu dengan Allah kita, pencipta kita, pembela kita, perlindungan kita. Lewat ibadah ini kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Betapa Dia baik, sungguh Dia Bapa yang baik. Apapun dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, yang kita hadapi saat ini, kita mau naikkan ucapan syukur kita. Sungguh Dia Bapa yang baik, memberi yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur. Umatmu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Umatmu memuliakan Engkau Tuhan. Di hari perhentian ini kami menghadapkan hidup kami, menaikkan segala syukur dan pujian kami kepadamu. Betapa Bapa Engkau baik dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Terima kasih buat perlindungan. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih buat berkat-berkat yang melimpah. Hialalamaya sekiralamaya se. Hialalamaya sekiralamaya se. Patutlah Engkau dipuji, patutlah Engkau disembah, patutlah Engkau dimuliakan Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang saat ini beribadah kepadamu Tuhan, tidak ada yang lepas dari lawatan Tuhan, tidak ada yang lepas dari penyertaan dan pembelaan Tuhan. Semua mengalami kuasa jamahan Tuhan, semua dipulihkan, semua memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Haleluya. Segala hormat kemuliaan bagi Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau memelihara hidup kami. Engkau menyertai kami dengan kekuatan tangan-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Banyak hal yang Kau buat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Haleluya. Nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Aku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pembelaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih buat kekuatan-Mu. Terima kasih dimanapun kami ada, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak ada lembar kelam yang kan ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembar kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kau mengasihi kami. Buat kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur. Kami bersyukur.
Dengan penuh rasa syukur kami persembahkan kepadamu ibadah ini Tuhan. Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Amen. Kita percaya saudara bahwa dia kota benteng perlindungan kita. Kita tidak akan ragu berjalan bersama dengan dia. Haleluya. Ya, haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau menjamin hidup kami. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan bersama-sama. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan, jalani kehidupan. Amin. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Engkau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menjamin hidup kami. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih, saya menghimbau saudara, jika saudara mau mempersembahkan, mengembalikan milik Tuhan dan membawa persembahan syukur, saudara boleh mentransfer sesuai dengan layar yang ada di depan saudara. Ya, di setiap layar ada nomor rekening-rekening yang tertera untuk saudara salurkan berkat saudara, perpuluhan saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara. Haleluya. Haleluya, saudara. Kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhir. Namun satu hal yang Tuhan taruh dalam hati kita, kita adalah umat pemenang. Kita tidak boleh menyerah dengan apapun juga. Sebab Dia berjanji selalu menyertai hidup kita. Dan firman-Nya menjamin kita. Olehnya buka hatimu. Buka setiap hati jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu ya Tuhan. Supaya kami mengerti bahwa Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami.
Olehnya kami tidak boleh menyerah dan kami terus percaya akan firman-Mu. Terima kasih. Haleluya. Firman-Mu yang menjamin kami. Firman-Mu yang memberi kami kekuatan. Firman-Mu yang mampu membuat kami bertahan dan memberi kami kemenangan. Terima kasih Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Percayakan firman Tuhan, percayakan kuasa-Nya, percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Haleluya. Gejolak boleh datang, masalah boleh datang, tapi tangan Dia seperti firman yang memegang kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Jamah kerjakan sesuatu dalam hidup kami. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya.
Engkau terus bekerja dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima sabda firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Di hadapan tahta kekudusan-Mu ya Bapa, kini kami datang mempersembahkan hidup kami. Kami ingin mendengar berita firman-Mu disampaikan. Itu sebabnya kami mohonkan bimbingan Roh-Mu yang kudus, memberi kepada kami, supaya kami benar-benar memperhatikan firman-Mu, sampai kami memahami, dan kemudian dengan iman melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Urapi kami sekalian, terutama hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang kelima. Dalam Yesaya pasal 5 ini, kita menjumpai ada 6 kata celaka yang harus kita perhatikan bersama-sama. Dan sekaligus ini menjadi tema firman pada saat ini, yaitu 6 kata celaka dalam Yesaya pasal yang kelima. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata celaka di sini maksudnya bukan untuk menakut-nakuti kita, tetapi supaya kita ini betul-betul melihat cara hidup kita masing-masing. Kalau memang hidup kita ini tidak memperkenankan hati Tuhan, maka kita harus bertobat, kita harus berubah, kita harus berbalik kepada Tuhan, sehingga kita tidak akan mendapatkan celaka. Nah, saudaraku yang kekasih, tujuan yang berikutnya adalah supaya kita mengerti apa yang dibenci oleh Tuhan. Kalau kita tidak mau celaka, janganlah lakukan itu. Hindarilah yang dibenci oleh Tuhan. Mari sekarang kita akan merenungkan 6 celaka yang tertulis di dalam Yesaya pasal yang kelima. Yang pertama, kita akan baca dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain, dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Di telingaku terdengar firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi, rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya. Sebab kebun anggur yang luasnya 10 hari membajak akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Ini yang pertama, saudara-saudara, yaitu kata celaka yang tujukan kepada mereka yang hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Saudara-saudara, jenis orang yang hanya memikirkan keuntungan diri sendiri ini, itu seperti binatang laut yang namanya gurita, saudara-saudara. Gurita ini kan tangannya banyak, kiri, kanan, muka, belakang, menjangkau kemana-mana. Ya, dan semuanya akan dicengkeram. Nah, orang seperti ini sifatnya egois dan sangat serakah. Dia tidak peduli itu milik orang atau bagaimana, pokoknya dia akan ambil ya dengan berbagai macam cara untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, kalau kita bandingkan di dalam Perjanjian Baru, ini kejadiannya
persis seperti yang dituliskan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 mulai ayat yang ke-13. Mulai ayat yang ke-13 sampai ayat 21. Yang demikian bunyinya, orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapa itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Nah, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya, tetapi orang ini bodoh, saudara-saudara. Ayat 15 dikatakan, ya, bahwa dia itu kaya, berlimpah-limpah hartanya, saudara-saudara. Tetapi sebetulnya kalau dia sadar, saudara-saudara, apa sebabnya dia kaya? Ya, apa sebabnya dia kaya? Dikatakan ayat 16, karena tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Nah, kata berlimpah-limpah hasilnya ini, itu tentu tanah itu karena dihujani oleh Tuhan secara baik, sehingga tanah yang tidak subur itu akhirnya menjadi subur karena ada hujan setiap kali. Jadi Tuhan yang menyirami itu tanah, Tuhan yang menurunkan itu hujan, sehingga akhirnya hasil tanah itu berlimpah-limpah. Tetapi yang empunya tanah ini tidak sadar. Dia pikir itu secara otomatis saja, tidak ada hubungannya dengan Tuhan Allah yang memberi berkat. Nah, apa yang dia perbuat sesudah masa panen, dia kebingungan. Ya, hari ini panen tapi lumbungnya sudah penuh karena panen yang kemarin itu masih berlimpah-limpah hasilnya. Sehingga tanah yang sangat berlimpah hasilnya itu yang akan dituainya, tidak ada tempat untuk menampungnya, sehingga orang kaya ini mengatakan, aku akan merombak lumbung-lumbungku, mendirikan yang lebih besar lagi, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Jadi saudaraku, sesudah dia mendapatkan hasil yang berlimpah-limpah, ya, katakanlah sampai 7 keturunan juga nggak habis, dia mengatakan, "Hai jiwaku, ada padamu banyak barang bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Jadi kesenangannya hanya untuk keuntungan diri sendiri. Sama sekali tidak ingat kepada Tuhan. Apalagi bersyukur kepada Tuhan. Apalagi beribadah kepada Tuhan. Sama sekali tidak. Itu sebabnya dikatakan orang kaya yang bodoh. Dan pada malam waktu dia tertidur, apa yang terjadi, saudara-saudara? Tuhan akhirnya datang, ya, mengambil nyawanya, dan dia mati di tengah malam pada waktu itu. Nah, ketika dia mati, Tuhan katakan,
Ya saudara-saudara, hartanya itu untuk siapa? Nah saudaraku yang kekasih. Lalu Tuhan berkata, hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu diambil padamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti? Nah, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi saudaraku, teguran ini harus kita camkan baik-baik. Sehingga kalau kita sadar, kita tidak akan mengalami kata celaka yang pertama dari kitab Yesaya pasal 5. Yang kedua, kata celaka kita baca pada ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Kembali kepada Yesaya pasal yang kelima, mulai ayat yang ke-11 sampai 17. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandangnya dan pekerjaan Tuhan tidak dilihatnya. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga. Sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang Maha Kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri. Dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya. Saudaraku, celaka yang kedua ini dikatakan kepada mereka yang hanya memikirkan kenikmatan diri sendiri, ya. Tadi dikatakan celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Ini sekali lagi mereka yang hanya memikirkan kenikmatan diri sendiri. Saudaraku, memang mencari kenikmatan, mencari kesenangan itu perkara umum dan memang tidak salah, saudara-saudara. Misalnya, saudara ketika pergi ke kedai kopi, mau mencari kopi yang rasanya paling enak, paling nikmat, oh silakan. Saudara mencari Mencari rumah yang bagus, oh silakan. Saudara ingin cari pekerjaan misalnya, pekerjaan yang rasa saudara cocok sesuai dengan hobi saudara, sesuai dengan talenta saudara, sehingga saudara merasa nyaman, oke silakan. Nah saudaraku, kalau begitu celaka di sini, itu yang bagaimana saudara-saudara? Nah, kenikmatan yang di sini ini saudara-saudara, yaitu mereka yang cari kenikmatan walaupun ia tahu hal itu akan mencelakakan dirinya, saudara-saudara. Ya, nah, mari coba kita akan flashback, saudara-saudara. Dulu, ya ini zaman dulu, saudara-saudara ya. Yang namanya penyakit itu disebabkan karena memang serba kekurangan. Misalnya, orang sakit beri-beri atau hengerodim, begitu istilahnya. Itu karena memang kekurangan gizi. Tidak mampu membeli makanan yang bergizi, ya karena miskin. Dulu saudara, penyakit TBC, tuberkulosis itu ya, itu karena kekurangan udara yang sehat. Apa sebabnya? Karena tidak mampu membeli rumah di area yang bersih. Lalu kemudian diare, apa sebabnya? Karena kekurangan makanan dan minuman yang sehat. Itu pokoknya apa saja makanan yang bisa dimakan aja. Tidak peduli itu kotor. Itu karena dulu memang serba kekurangan.
penyakit malaria misalnya. Itu karena kekurangan lingkungan yang sehat dan sebagainya. Tetapi zaman sekarang ini, orang bilang zaman now, saudara-saudara, ya, itu mereka banyak yang sakit karena apa? Karena kelimpahan, saudara-saudara. Bahasa Jawanya karena kewaregen gitu loh, saudara-saudara ya. Karena kelebihan, ya. Nah, ini adalah kebiasaan hidup yang nikmat tetapi yang mencelakakan, saudara-saudara. Misalnya sakit jantung, koroner, ya, darah tinggi, liver, AIDS dan sebagainya, banyak penyakit yang lain. Ini sebetulnya karena kebiasaan makan yang nikmat, yang banyak mengandung kolesterol, ya banyak santannya, ya itu dia. Memang sedap sekali, saudara-saudara. Misalnya ya daging samcan, ya iso, babat atau jerohan, makanan yang mengandung banyak sekali yang kental-kental itu, yang santan itu, saudara-saudara ya, mengisap rokok, oh minum-minuman keras, narkoba dan lain-lain. Itu semuanya adalah sesuatu untuk mencari kenikmatan diri sendiri. Tetapi akibatnya, saudara-saudara, sangat mencelakakan mereka. Nah, itu sebabnya kita harus sadar, saudara-saudara. Ya, kalau kita makan misalnya, walaupun sudah punya banyak uang, tapi mesti lihat-lihat apakah tubuh saudara mampu dan cocok dengan makanan itu. Nah, saya ambil satu contoh, saudara-saudara ya. Di dalam pesta pernikahan atau ketika diselenggarakan kondangan, saudara-saudara, ya, saya tanya kepada saudara, gubuk mana yang antriannya paling panjang, saudara-saudara, di antara gubuk-gubuk lain dalam ruangan pesta itu, ya. Pasti yang paling panjang itu yaitu gubuk yang menyediakan kambing guling, saudara-saudara. Itu pasti. Nah, saya pernah melihat seorang opa yang jalannya itu sudah tersiok-siok karena badan sebelahnya itu sudah sepertinya tidak berdaya, saudara-saudara, kakinya diseret-seret. Nah, dia ikut ngantri itu barisan kambing guling, saudara-saudara. Dia lihat kiri kanan, anak dan mantunya ternyata lagi ngantri di tempat yang lain. Ini kebetulan, ya. Akhirnya sampailah dia pada tempat di mana dia mengambil kambing guling itu, ya. Kemudian dia makan secepat-cepatnya sambil noleh kiri kanan, saudara-saudara. Nah, dia takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Nah, banyak orang seperti ini. Pada akhirnya ketika dia pulang, apa yang terjadi? Terjadilah serangan yang mendadak, saudara-saudara. Dan akhirnya mengalami celaka yang benar-benar. Nah, itu sebabnya apapun yang dinasihatkan oleh dokter, saudara-saudara, untuk tidak boleh dimakan, ya. Jangan malah itu yang dicari, jangan malah itu yang diingini, ya. Kita harus memperoleh gaya kehidupan yang sehat. Nah, saudaraku. Lalu, saudara-saudara, celaka yang berikutnya, yaitu pada ayat 18 dan ayat 19. Ayat 18 dan ayat 19 dikatakan begini. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak. Yang berkata, baiklah, Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat, dan baiklah keputusan yang Maha Kudus, Allah Israel, datang mendekat supaya kita tahu. Nah, celaka yang ketiga ini, saudara-saudara, yaitu mereka yang terlalu yakin pada kehebatan dirinya sendiri. Nah, karena merasa dirinya itu yang paling hebat, saudara-saudara, katakanlah orang seperti ini tidak peduli, ya. Kata Yesaya, dia memancing kesalahan. Bahkan hukuman Tuhan itu sepertinya disepelekan, malah dia menantang, saudara-saudara. Nah, sekali waktu kita mendengar orang lain jatuh di dalam dosa, nah kita terkejut. Apa sebabnya? Loh, dia kan orang yang begitu alim. Loh, orang yang pendiam, begitu sopan, lugu. Ya, ternyata dia seorang penipu yang ulung. Nah, kenapa saudara-saudara? Karena terlalu percaya kepada kehebatan diri. Dia menipu dengan
dengan sikap sepak terjangnya, dengan kelakuannya, ya, dengan caranya dia hidup, padahal sebetulnya dia seorang penipu yang ulung. Nah, kadang-kadang orang itu kayaknya saleh, saudara-saudara, ya, tapi ternyata apa yang dilakukan, dia suka selingkuh, saudara-saudara, ya. Orang yang kelihatannya sangat rohani, loh, lah kok ternyata punya istri simpanan di mana-mana. Nah, ini adalah tipe Kristen yang terlalu percaya diri sampai kelewatan, ya, sampai berkelebihan, sehingga tidak merawat, tidak memelihara iman dan jiwanya dan ketaatannya kepada Tuhan, saudara-saudara. Ya, nasibnya akan seperti gadis-gadis bodoh dalam perumpamaan Tuhan Yesus, ya, di mana saudara-saudara akhirnya ketika gadis bodoh itu mencari minyak dan dia kemudian mengetok pintu pesta itu, apa yang terdengar? Orang yang mempunyai pesta mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Lalu mereka diusir, saudara-saudara. Ya, jadi jangan sampai kita teledor, jangan sampai kita ceroboh, jangan sampai kita sembrono, jangan sampai kita tidak waspada. Kemudian celaka yang keempat terdapat pada ayat yang ke-20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Nah, ini celaka yang keempat ini, yaitu orang yang pandangan hidupnya itu terbalik-balik, saudara-saudara, ya, terbalik-balik, ya, dia sudah tahu itu jahat tapi dia katakan itu baik dan sebagainya, ya. Orang seperti ini itu membohongi diri sendiri. Sebetulnya dirinya sudah tahu, sebetulnya dia tahu apa akibatnya, ya, tetapi mulutnya berkata, tidak apa-apalah, cuma begitu saja kok susah. Nah, orang yang berkata begini akhirnya mempunyai kebiasaan sifat yang buruk karena dia tahu melanggar firman, tetapi hatinya tetap tenang-tenang saja, ya, dilanggarnya dengan penuh kesadaran, tetapi pikirannya nggak apa-apa. Nah, saudaraku, akhirnya saudara-saudara apa yang terjadi, saudara-saudara? Nah, akhirnya penyesalan di kemudian hari itu terjadi karena dia tidak memperbaiki pribadinya yang hidupnya itu pikirannya terbalik-balik. Kita tidak boleh seperti itu. Kemudian celaka yang kelima, itu dalam ayat yang ke-21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Nah, celaka yang kelima ini ditujukan kepada mereka yang berpuas diri, ya, atau merasa puas akan dirinya sendiri. Dia pikir dirinya sudah pintar, sudah luar biasa, sudah berhasil. Nah, orang seperti ini tidak bisa ditolong lagi, saudara-saudara, karena merasa tidak perlu ditolong. Dia pikir dia sudah mampu. Orang lain tidak akan mampu seperti dia. Tidak perlu belajar lagi, ya, karena merasa sudah bisa mengatasi diri sendiri. Tidak perlu lagi berdoa karena segalanya sudah tersedia. Nah, ini tidak boleh terjadi, saudaraku. Karena kita tahu kita nggak lama hidup di atas muka bumi, ya, sehingga yang kita cari tidak semata-mata harta, materi, tetapi kita harus mencari keselamatan jiwa kita. Karena hanya ada dua tempat, apakah kita masuk surga ataukah kita masuk neraka. Kalau tidak masuk surga, ya masuk neraka. Tetapi kalau kita tidak mau masuk neraka, maka kita bertobat, akhirnya kita masuk surga. Dan terimalah Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian celaka yang terakhir, yaitu yang keenam, saudara-saudara, yaitu pada ayat 22 sampai ayat 24. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam, dan menista firman yang Maha Kudus
Allah Israel. Nah saudaraku, celaka yang keenam ini ditujukan kepada mereka yang mengeraskan hatinya, saudara-saudara ya. Yang mengeraskan hatinya. Orang seperti ini, orang yang nekat, tidak peduli. Ya, dia sengaja melakukan yang tidak baik, yang jahat. Pokoknya dirinya itu nikmat. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi? Celakalah mereka yang menjadi jago minum, ya, dan juara dalam mencampur minuman keras. Dia sebetulnya tahu apa akibatnya, ya, campuran minuman keras ini yang tidak sewajarnya, ya. Dia bisa mati, saudara-saudara, tetapi dia nggak peduli, dia nekat, saudara-saudara. Dia melakukan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsunya. Nah, saudaraku, itu sebabnya kita yang mendengar perkara ini harus menyadari perkara-perkara celaka yang disebutkan oleh Nabi Yesaya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kita sekarang hidup di akhir zaman. Banyak makanan yang dijual di pasar, itu makanan yang tidak sehat. Misalnya, saudara beli tahu, beli tempe, ternyata sudah ada formalinnya. Beli ikan asin, sudah pakai pengawet formalin. Ya, ada pewarna daripada kain dicampur. Saudara beli kacang hijau, wah hijaunya itu benar-benar hijau. Ya, wah ini pasti baru keluar dari panen ini. Ternyata warna hijaunya itu pakai sepuhan kain, saudara. Ya, jadi orang tidak peduli apakah orang lain itu nanti akan sakit, akan mati, pokoknya tidak peduli. Yang penting dirinya nikmat, dirinya untung besar dan lain sebagainya. Nah, itulah yang ditegur oleh Tuhan lewat mulut Nabi Yesaya. Ada 6 perkara, 6 celaka yang harus kita pahami betul-betul. Dan Tuhan sangat membenci 6 perkara tadi. Itu sebabnya mari kita hindari dari perbuatan-perbuatan yang ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Yesaya. Yang berbahagia adalah saudara yang mendengar serta menuruti firman Tuhan ini. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, dimanapun saudara berada, tentu ada di rumah atau dalam perjalanan sambil mendengarkan firman secara online ini, mari saudaraku kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, 6 kata celaka telah kami dengar. Sungguh semua berakibat fatal. Benar-benar mencelakakan diri orang-orang yang melakukan itu. Namun kami bersyukur, Engkau telah memberitahukan lebih dulu kepada kami. Engkau telah menasihatkan dulu kepada kami. Engkau telah menegur dulu kepada kami sebelum celaka itu kami alami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin melakukan apa yang Engkau perkenankan. Dan kami berkomitmen tidak akan mau lakukan apa yang Engkau benci. Terutama 6 perkara yang tadi mendatangkan celaka dan celaka. Terima kasih Tuhan Yesus, kuatkanlah kami. Biarlah Roh-Mu yang Kudus membimbing kami, memberi pengertian kepada kami, senantiasa berbisik kepada kami. Dan berbahagialah orang yang mendengar bisikan daripada Roh Kudus, sehingga kami tidak menuruti hawa nafsu kami, tetapi menurut apa yang Tuhan katakan. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, biarlah tangan Tuhan menggembalakan kami pada jalan hidup yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kini saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Semua mengangkat kedua belah tangan, dan mari kita satu di dalam doa. Tuhan, setelah kami beribadah secara online dan menerima sabda firman-Mu, kini turunkanlah berkat-Mu atas kami. Mari kini saudaraku, pandanglah kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat ilahi ini. Terimalah kini oleh-Mu anugerah berkat damai sejahtera dari Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah mendapat berkat ilahi katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya.